Halo semuanya, jumpa lagi di channel Alteus Family, channel yang menyajikan informasi seputar traveling, review hotel, food and culinary, dan unboxing produk. Ikuti terus channel Alteus Family. Like jika suka videonya, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update video dari kami. Jalan-jalan kemana lagi nih kita? Kita mau review salah satu hotel yang ada di kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Mau keluar dari gerbang tol Cikarang Utara. Mau nginep di mana sih? Kali ini kita akan menginap di salah satu hotel bintang berapa ya? Bintang 4 kayaknya. Dan hotel ini adalah tipe apartemen, yaitu service apartemen. Namanya Grande Valore dalam bahasa Italia yang artinya nilai yang bagus. Hotel ini lokasinya strategis, berada di kawasan industri Jababeka, Jalan Jababeka Raya, Kafling A2, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Gedungnya persis ada di belakang Hotel Holiday Inn Cikarang. Terdiri dari 16 lantai ya guys, dan berbentuk huruf U. Kamar-kamarnya yang disewakan cukup banyak ya guys, dan sepertinya apartemen ini juga milik pribadi. Maksudnya ada kepemilikan pribadi untuk beberapa unitnya ya guys. Jadi nggak semua unit di sini disewakan. Nah, kita udah sampai di hotelnya, dan ini dia di sebelah kanan ini area drop off-nya dengan dekorasi payung-payung warna kuning itu mirip-mirip di Bali ya guys. Nah, ini ada sofa berbentuk setengah lingkaran atau busur. Waktu itu suami langsung lanjut ke tempat parkir yang ada di basement. Jadi kami nunggu dulu di kursi tadi ya, di depan pintu masuk. Pak Su ini dari parkiran menggunakan lift ke lobinya. Lobi ada di lantai 1 dan keluar lift nggak langsung di lobi. Suami perlu jalan ke kiri ke koridor. Di kiri perpustakaan dan di kanan inilah ruangan lobinya. Sekarang kita udah sampai di area lobi hotel. Lobinya ini nggak terlalu luas ya guys. Dan dindingnya itu kaca di 3 sisi. Disediakan juga welcome drink, yaitu sirup rasa apa ya, kayak rasa nanas atau rasa apa ya, lupa saya. Seger lah. Minumannya dingin, banyak es batunya. Dan di lobi ini ada toko yang menjual wine ya, minuman beralkohol. Kemudian kami duduk-duduk sebentar dan udah dapat kunci kamarnya. Langsung aja kita mau naik ke lantai 7. Kami dapat kamar di lantai 7. Waktu itu sewa tipe 2 bedroom suite ya guys. Tapi sayangnya pertama waktu dapat kunci awalnya begitu masuk, kaget juga ternyata kamarnya itu belum dibersihkan guys. Dan kami sempat komplain minta dibersihkan dulu, dan kami tinggal ke mall terdekat yaitu Living Plaza ya guys. Sekitar 5 menit kali ya dari hotel, lokasi mallnya. Nah, ini kita udah sampai nih masuk ke ruangan kamar hotelnya, yaitu kamar tipe suite dengan 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan ada ruang tamu, juga dapur dan meja makan dengan 4 kursi. Ini luas ya guys, jadi kalau nginep bareng keluarga besar kayaknya cocok ya guys. Di sini ada mesin cuci juga, jadi kalau nginep lama kita bisa cuci baju juga di situ. Di area dapur ini juga disediakan pemanggang roti, mesin kopi, juga rice cooker, dan juga microwave ya. Ada dispenser juga, tersedia air panas dan air dingin. Ini air galonnya itu dalam kondisi yang full ya, airnya penuh. Kita juga dapat gula, kopi, gula merah ya, sasetan semua, dan teh. Kemudian ada 2 cangkir, 2 gelas, dan air minum
kemasan botol ukuran kecil 330 ml, tapi kan kita bisa minum dari dispenser juga ya guys, bisa mengambil minum dari situ. Jadi bisa direfill ya guys. Kemudian kita juga bisa masak mie di situ karena disediakan kompor listrik, piring dan mangkok, semuanya tersedia lengkap ya guys. Enak sih nginep di sini ya guys. Tarif menginapnya waktu itu dapat 1,3 jutaan per malam termasuk sarapan untuk 4 orang. Weekend. Tarif bisa berubah sewaktu-waktu ya. Ada juga kulkas 2 pintu ukuran besar. Kalau nginepnya lama sih kita bisa belanja dulu, kita stok bahan-bahan makanan dalam kulkas gitu dan masak di situ. Ini juga sendok garpu dan pisau juga semua tersedia lengkap ya guys. Dan spatula juga semuanya ada ya. Panci, penggorengan, fry pan juga semua ada ya guys. Nah, di samping kulkas itu ada lemari besar, di dalamnya ada meja setrika dan setrika uap. Jadi fasilitas di sini cukup lengkap ya guys. Itu kami juga dapat welcome cake. Dan sekarang kita mau lihat kamarnya yang pertama nih. Ini kamar anak sih ya guys. Ukurannya sih nggak terlalu luas. Tempat tidurnya ukuran queen 1,6 meter kali 2 meter. Di pojok ruangan itu ada meja kerja. Kemudian ada AC pastinya. Kemudian ada jendela tuh di dekat pintu masuk. Ada juga lemari ukuran besar. Persis sama dengan lemari yang tadi kita udah review ya. Di dalam lemari ini disediakan kimono mandi dan juga 2 buah hanger. Ada press list laundry dan sepasang sendal kamar ya. Lanjut ke kamar yang kedua. Kalau ini sebenarnya kamar utama, yang di dalam kamarnya ini tersedia kamar mandi pribadi ya. Ukuran ranjangnya lebih besar daripada di kamar yang tadi. Ini ukurannya 1,8 meter kali 2 meter dengan 4 buah bantal. Dan juga ada lemari pastinya ya di kamar utama ini. Di sini juga ada televisinya, kalau yang kamar tadi kan nggak ada. Kita tengok isi lemarinya ada apa. Ada 1 buah kimono mandi sama seperti di lemari kamar sebelumnya. Kemudian ada price list laundry dan kantong laundry. Kemudian ada safe deposit box nih guys. Jadi teman-teman bisa menyimpan barang berharga di dalam safe deposit box ini ya, kalau keluar dari kamar gitu dalam waktu yang gak lama. Nah, ini viewnya ke arah kolam renang nih guys. Televisinya ukuran 40 inch, dilengkapi dengan Indovision ya. Jadi banyak tersedia channel dalam maupun luar negeri. Nah, sekarang kita mau lihat kamar mandi yang ada di dalam kamar utama ini. Ini ada bathtubnya, ukuran besar. Kamar mandinya juga cukup luas ya guys. Dilengkapi dengan gorden mandi. Ada wastafel yang tingginya cukup tinggi ya, menurut saya sih. Biasanya wastafelnya nggak setinggi itu. Kemudian ini area showernya dengan gorden dan juga showernya ada 2, rain shower dan hand shower. Ini ada tulisan selamat datang. Nah, amenitiesnya lengkap, sanitary bag, cotton bud yang juga dimasukkan ke dalam pouch transparan gitu. Dapat 2 buah dental kit. Ini di kamar mandi ini ya. Kalau di kamar mandi yang satunya juga sama kelengkapannya. Jadi sabun dan sampo ada di kemasan itu. Dan ini ruang tamunya. Sekarang kita mau lihat pemandangan dari balkonnya nih. Balkonnya nggak bisa dikunci ya, nggak dikasih kunci, waktu itu cuma bisa ditutup aja. Viewnya nih cakep ya guys. Jadi kita itu dapat kamar yang di bagian sudut gitu guys. Viewnya ke kolam renang dan juga ke gedung yang di seberangnya itu. Kolam renangnya terlihat luas ya dan pemandangannya cakep. Serasa bukan di Cikarang dengan banyak tanaman hijau ya guys.
Kita bisa melakukan aktivitas seru bersama keluarga atau sekedar makan bersama. Itu udah sore ya, udah malam. Nah, ini suasana malam harinya seperti ini nih. Dari balkon kita bisa lihat lampu-lampu balkon di kamar lain sudah dinyalakan. Dan ini suasana di lorong, kemudian di area drop off-nya seperti ini. Ada malam hari. Dan waktu itu saya dan Pak Su jalan-jalan ke belakang library di depan lobinya gitu ya guys. Nah, di sini enak sih, asik sih buat sekedar nyantai-nyantai, atau kalau mau makan malam bisa juga nih di Resto Sentosa ya guys. Atau juga bisa juga di restoran Jepang Kaito. Nah, kita jalan-jalan semakin ke belakang ya. Ini ada kolam ikan koi. Dari sini bisa tembus ke Hotel Holiday Inn nih guys. Ada restoran Jepang juga, IQ. Nah, bisa foto juga di situ ya dengan tulisan Holiday Inn, padahal nginepnya di Grande Valore. Nah, ini ada area perpustakaan nih, library ya, di depan lobinya nih guys. Jadi kita bisa baca-baca buku, bisa nyantai di situ. Ada macam-macam komik, Tintin, juga buku-buku Jepang juga tersedia dengan banyak pilihan nih guys. Asik juga ya, kan sedikit ya hotel yang punya ruangan perpustakaan kayak gini. Tapi nggak ada yang jaga sih di perpustakaannya, kosong. Dan untuk masuk ke ruangan ini perlu tap kunci kamar ya guys. Selamat pagi, hari sudah berganti dan kita melihat view dari balkon kamar nih guys. Wah, kolam renangnya masih sepi. Dan sekarang kita mau ke lantai 1 untuk sarapan. Lokasi restonya ada di belakang library tadi ya guys. Nah, sarapan tambahan untuk anak-anak dihitung mulai usia 5 tahun sampai 10 tahun. Tarifnya 68.000, sedangkan untuk dewasa 128.000 mulai usia 11 tahun. Di Resto Kaito nih guys. Nah, kita juga siang-siang bisa aja sih pesan makanan di Resto Kaito ini. Kalau menu sarapannya sih ini variasi ya, dan rasanya sih menurut saya cukup enak ya guys. Gak ada yang fail. Makanan yang saya coba itu spagettinya, kemudian egg cornernya, ini donatnya juga empuk, enak deh. Kemudian di sini ada pancake, waffle, dan aneka rotinya juga banyak ya guys. Ini ada kue-kue bolu gitu, pastry-nya, pilihannya banyak. Roti tawar juga dengan berbagai topping disediakan. Ini ada soto Betawi. Soto Betawi tapi lontong ya. Saya bingung tulisannya, kayaknya nggak matching ya. Ada ketupat gitu. Kemudian ini area makan di restoran Sentosanya nih guys. Jadi kan ini seafood ya kalau restoran Sentosa itu. Dia ada lapis plastik itu mejanya. Si bocil, si bungsu ngambil puding. Dia udah kena charge tambahan sarapan dewasa 128.000, umurnya 11 tahun. Kemudian nyobain ketupat sayurnya. Minumannya juga variasi ya, ada minuman dingin dan minuman panas. Area outdoor restoran ini seperti ini ya guys, bisa untuk foto-foto atau santai-santai sejenak di kursi-kursi di tengah kolam ini. Cakep ya pemandangannya. Dan ini area playgroundnya ada di dalam restoran, di bagian outdoornya ini. Ada banyak kursi-kursi warna-warni untuk bermain anak-anak, juga ada ayunan dan juga ada sepak bola yang menggunakan tangan itu ya. Kemudian ini ayunan di area outdoor, di area taman ya guys. Kita juga bisa duduk-duduk, bersantai atau berjemur kena sinar matahari pagi di sini ya guys.
Ada area taman yang cukup luas juga sih, ada mainan jungkat-jungkit, juga ayunan. Enak juga sih untuk santai-santai di situ. Ini area kolam renangnya nih guys, ada beberapa kolam renang di sini. Bagus ya. Tapi sayangnya waktu itu kami nggak sempet cobain renang di sini karena kami hanya menginap semalam. Di jam-jam prime time gitu cukup ramai ya guys. Nah ini unit-unit apartemennya sangat banyak sih, dan kamar kami tuh di pojokan situ tuh, di lantai 7 nih. Itu yang di tengah itu. Banyak kursi-kursi disediakan di sini untuk bersantai atau berjemur bagi yang nggak mau renang gitu. Sekarang kita mau lihat fasilitas olahraganya ya. Ini ada meja pingpong juga lengkap ya dengan peralatannya. Nah ini fitness centernya disekat pintu kaca gitu, dan untuk masuk perlu tap kunci kamar nih guys. Sebenarnya sih peralatan olahraganya nggak terlalu banyak, tapi cukup lah. Kelar ekspor hotelnya, sekarang kita lihat ada apa aja di sekitar hotel. Keluar gerbang apartemen, samping kanan ada pom bensin, dan di kiri adalah Hotel Holiday Inn Cikarang. Di seberang Hotel Holiday Inn, Jalan Jababeka Raya ini ada Indomaret. Kalau teman-teman pengen shopping atau cari makan, bisa ke mall terdekat, yaitu ke Living Plaza. Di sana ada banyak pilihan kuliner dan tempat bermain untuk anak-anak. Oke guys, sekian review Hotel Grande Valore Cikarang. Hotel dengan konsep apartemen yang kamarnya luas, fasilitasnya lengkap untuk staycation bareng keluarga. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.